pertanyaan selanjutnya dari Doni Ok. Saya mau tanya mengenai keilahian Yesus. Sebab banyak yang membuktikan Yesus hanya utusan dan hanya ada satu Allah saja seperti Yohanes 17 ayat 3 dan Markus 12 ayat 29. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang kealahan, Saudara Doni Ok, kalau kita berbicara tentang kealahan ini panjang. Dan seberapa hebat pun manusia menerangkan tentang kealahan, sumber yang paling terutama adalah Alkitab. Jadi kita hanya bisa menerangkan dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan sampai sekarang ini tidak semua tentang kealahan, konsep tentang kealahan, tentang segala sesuatu seluk-beluk yang detail tentang kealahan tidak bisa diterangkan semuanya dengan logika. Karena biarlah Allah tetap Allah. Dalam Amsal dikatakan kemuliaan Allah adalah menyembunyikan sesuatu dan kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Kalau kita sudah bisa memecahkan semua teka-teki dan puzzle tentang Allah, maka kita sudah membuat Allah seperti manusia biasa yang kita bisa terangkan segala sesuatunya. Jadi waktu saya menyampaikan jawaban dari Alkitab, hanya berdasarkan Alkitab saja. Di luar itu, biarlah kita berdoa supaya Roh Kudus menerangkan kepada kita. Nah, tadi pertanyaan dari Saudara Doni mengutip Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ketiga yang berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dengan asumsi bahwa kalau diutus berarti bukan Allah, hanya sebagai utusan. Tapi apakah memang benar demikian? Saya mau tambahkan lagi beberapa ayat. Ternyata Tuhan Yesus bukan hanya diutus oleh Bapa. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Siapa Ia di sini? Roh Tuhan mengutus Tuhan Yesus. Jadi Bapa mengutus Yesus, Roh juga katanya mengutus Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan Roh Kudus? Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Jadi kalau tadi Yesus diutus oleh Bapa dan diutus oleh Roh Kudus, sekarang di dalam ayat Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus juga diutus oleh Bapa. Apakah Yesus juga mengutus Roh Kudus? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Yesus diutus oleh Bapa dan diutus oleh Roh Kudus. Lalu kemudian pada waktu Roh Kudus datang, Roh Kudus diutus oleh Bapa dan diutus oleh Yesus. Tidak ada malaikat yang pernah mengutus Roh Kudus. Tidak ada malaikat yang pernah mengutus Yesus. Roh Kudus dan Yesus mengutus malaikat. Tidak ada manusia yang pernah mengutus Yesus, mengutus Roh Kudus. Jadi kesamaan di dalam pengutusan ini hanya ada pada Bapa, pada Anak Allah, dan pada Roh Kudus. Inilah yang terjadi. Mengapa Bapa tidak diutus? Karena Bapa tidak pernah dikatakan dalam Alkitab datang ke dunia ini. Roh Kudus diutus ke dunia, Yesus diutus ke dunia dengan sebuah pekabaran, dan Bapa lah yang mengutus Yesus maupun Roh Kudus. Kalau begitu apa artinya bahwa kita menyembah Allah yang Esa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa kita menyembah satu Allah. Ini tergantung dari apa yang kita mengerti dengan arti kata Esa. Ada orang yang memahami kata Esa atau satu sebagai jumlah bilangan, 1 tambah 1, 2, dan lain sebagainya. Tetapi kata satu ini bukan hanya
kuantitatif atau jumlah, tetapi satu ini pun bisa merupakan kualitatif. Tetapi itu mungkin hanya penjabaran secara logika. Saya mau kasih contoh Alkitab saja. Entah kita memahami dengan logika atau tidak, kita perlu berdoa. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita untuk mengerti tentang Allah. Saya mau kasih contoh tentang Bapa dan Anak atau Yesus. Dalam pasal 10, buku yang sama, yaitu buku Yohanes. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-30, Yesus berkata, Aku, Yesus, dan Bapa adalah satu. Apa yang dimaksudkan dengan satu di sini? Kenapa Anak Allah, lalu kemudian Bapa adalah satu. Dan pada waktu orang-orang Yahudi mendengar perkataan Yesus bahwa dia dan Bapa adalah satu, mereka marah besar. Karena menurut pengertian orang Yahudi, dengan menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, Yesus dengan kata lain mengatakan bahwa dia adalah juga Allah. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi itu berkata dalam ayat 33 Yohanes 10, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, dengan demikian mungkin kita sulit mengerti, tapi dalam konsep orang Yahudi pada saat itu, bila mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka bagi orang Yahudi berarti Yesus mengatakan Bapa adalah Allah dan Yesus juga adalah Allah dan adalah satu. Kita berdoa supaya Tuhan terangkan, supaya semakin lama semakin kita memahami akan hal ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Ya, terima kasih.